Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita akan kembali memulai pembahasan lanjutan kisi-kisi matematika untuk kelas 9. Ini ada contoh soal pertama. Ada luas taman di halaman belakang rumah itu sekitar 60 meter persegi. 1/5 bagiannya digunakan untuk rumput, 3/4 bagiannya untuk tanaman lain, dan sisanya akan ditutup oleh marmer. Maka luas taman yang akan ditutup marmer itu adalah berapa? Kita tahu, kita mulai dari sebuah taman, berarti kan dia satuannya itu adalah 1 gitu ya. Nah, berarti mulai dari satu halaman, kemudian dikurang 1/5 yang ditanami oleh rumput, dan dikurang 3/4 bagian yang ditanami oleh tanaman lain. Nah, berarti karena di sini 1 ya, kita patokannya nih, di sini ada 5 dan juga 4 gitu. Kita pakai KPK-nya berapa? KPK dari 5 dan 4 adalah 20, maka penyebutnya adalah 20. Nah, jadi untuk pengganti 1 ini, dia berubah menjadi 20/20. 20 ini didapatkan dari KPK 5 dan 4. Lalu 20/20 ini didapat hasil 1 gitu ya. Jadi sama dengan kita samakan penyebutnya 20. Berarti 20 dibagi 20 hasilnya 1 kali 20, di sininya 20. 20 dibagi 5, di sini hasilnya 4 kali 1 hasilnya 4. Kemudian dikurang 20 dibagi 4 hasilnya 5. Kemudian dikali 3 hasilnya 15 gitu ya. Nah, berarti di sini sebentar mau hapus dulu. Berarti di sini 20 dikurang 4 hasilnya 16, 16 dikurang 15 hasilnya 1/20. Inilah sisa taman yang ditutup oleh marmer. Jadi, karena luasnya adalah 60 meter persegi, berarti 1/20 tinggalkan luasnya 60. Berarti 60 dibagi 20 hasilnya 3 meter persegi. Kita lanjut. Nah, di sini ada himpunan semesta PQRSTU VW. Jika diketahui Y PQRST anggotanya dan Z anggotanya QRSU, maka irisan ya Y irisan Z ya. Komplement ini artinya yang bukan irisan Y dan yang bukan irisan Y dan Z adalah, kita bisa buat diagram Venn terlebih dahulu. Berarti di sini, atau tidak usah pakai diagram Venn, tidak apa-apa. Nah, kita lihat aja di sini. Irisan ini ya, irisan berarti huruf yang sama antara Y dan Z. Huruf apa aja? Di sini ada huruf Q ya, ada huruf R, kita coret, ada huruf S. Nah, jadi irisan ini ada 3. Karena di sini ada C-nya, berarti yang bukan irisannya, yang bukan irisan. Ya, berarti yang bukan irisannya adalah P. Yang bukan irisannya ya udah, berarti anggota ini yang tidak Ibu coret dan sisa anggota semestanya. Nah, berarti di sini yang bukan termasuk irisan Y dan Z adalah sisa hurufnya. Ya, tadi kan yang coret adalah QRS ya, QRS yang sama. Berarti sisa anggotanya adalah P, T, U, V, W. Jadi yang termasuk di bagian himpunan semesta ini juga masuk. Berikutnya, dari 70 orang pelamar yang harus mengikuti tes tertulis dan tes wawancara agar dapat diterima sebagai karyawan sebuah perusahaan, ternyata 30 orang karyawan lulus tes wawancara, 48 lulus tes tertulis, dan 6 orang tidak mengikuti tes. Maka banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan perusahaan tersebut adalah, di sini berarti kalau pakai diagram Venn ya, nah, di sini ada himpunan semesta
total pelamar ada 70. Kemudian ini untuk yang lulus tes wawancara, untuk lulus tes tertulis. Ini untuk yang lulus kedua-duanya. Berarti ini tes wawancara, ini tes tertulis. Tes wawancara berarti 30 kurang X. Tes tertulis berarti 48 kurang X. Dan 6 orang tidak tes tersebut, berarti 6-nya taruh di sini. Nah, yang ditanya adalah banyak pelamar yang diterima sebagai karyawan perusahaan tersebut. Berarti semuanya ini kita jumlah ya. Yang di sini, dan di sini kita jumlah. Berarti 30 kurang X tambah dengan irisannya X ditambah dengan 48 kurang X yang di sini ditambah dengan 6 hasilnya 70 himpunan semestanya. Berarti kita kelompokkan min X tambah habis ya, 30 tambah 48 hasilnya 78 dikurang 6 ditambah 6 sorry hasilnya 84 dikurang X sama dengan 70. Berarti X sama dengan yang besar dikurang yang kecil, hasilnya 14 orang. Mudah banget ya. Oke, kemudian jika K merupakan penyelesaian dari 4 dikali 6X min 3 sama dengan min 3 dikali min 9X plus 12 ditambah 30, maka nilai dari K kurang 7 adalah, nah berarti kalian harus sederhanakan persamanan dulu sebagai berikut. Berarti kita kalikan ya. 4 dikali 6X hasilnya 24X, kemudian 4 dikali min 3 hasilnya min 12, kemudian min 3 kali min 9, min kali min plus 27X, min 3 kali 12 hasilnya min 36, tambah 30 gitu ya. Berarti kita sederhanakan yang sebelah kanan, 24X dikurang 12 sama dengan 27X min 6. Pindah ruas, kelompokkan yang sejenis. 24X dikurang 27X sama dengan min 6 plus 12. Ininya pindah jadi plus, min 12 pindah ruas jadi plus 12. Jadi min 3X sama dengan 6. Jadi X sama dengan 6 dibagi min 3. X sama dengan min 2. X sama dengan K gitu ya. Berarti K min 7 hasilnya min 2 dikurang min 7 hasilnya min 9. Gampang banget. Oke, berikutnya jarak antara kota A dan kota B dapat ditempuh dengan mobil berkecepatan rata-rata 90 km per jam. Dan dengan waktu 30 menit. Jarak antara dua kota tersebut ditempuh dengan mobil berkecepatan rata-rata 50 km per jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan? Jadi di sininya 2 jam 30 menit waktunya. Berarti 2 jam 30 menit gitu ya. 2 jam 30 menit itu setara dengan 150 menit. Cara konversinya berarti 2 dikalikan 60 menit karena 1 jam 60 menit ditambah dengan waktu 30 menit. Berarti 120 ditambah 30 hasilnya 150 menit. Kemudian karena jarak antara dua kota yang ditempuh dengan mobil berkecepatan rata-rata 50 km per jam, berarti caranya adalah ya 90 dikalikan dengan waktunya, waktu tempuhnya tadi 150 menit. Kita konversi ke menit dulu per 50 itu kecepatan rata-rata 50 yang ditanyakan. Jadi sama dengan 270 menit. Nah, 270 menit itu setara dengan 4 jam 30 menit. Berarti 270 dibagi 60 ya. Sama dengan 4 jam 240. Sisanya 30 menit. Jadi 4 jam 30 menit. Gitu. Kemudian, nah ini gampang banget sebetulnya. Nilai diskriminan D dari fungsi tersebut adalah karena dia memotong dua buah titik ya. Kalau memotong di dua buah titik, berarti jawabannya adalah diskriminan lebih dari 0. Nah ini dia. Buka lagi bab fungsi kuadratnya, syarat diskriminan lebih dari 0, kurang dari 0, sama dengan 0 itu apa aja. Nah nanti kalian bisa baca di sana. Ini sudah ketahuan karena dia memotong di dua buah titik. Kalau di dua buah titik berarti diskriminannya lebih dari 0 gitu ya. Kemudian di sini ada grafik ya. Pertama dia memotong melalui sumbu X, memotong sumbu X ya. Titik potong itu adalah 1,3. Titik X yang pertama adalah X1, Y1-nya min 1,0 dan X2 min Y2-nya adalah 3,0. Berarti karena ada dua titik ya, kita tulis titik potongnya adalah 1,4 dan 1,4 ini ya berarti.
Maaf ya, ini diganti titiknya jadi 1,4, berarti ini jadi X, ini jadi Y, gitu ya. Titik potongnya itu X, Y-nya 1,4. Berarti cara mencari persamaan grafik fungsi kuadrat, pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari nilai A terlebih dahulu. Yaitu dengan persamaan Y sama A dikalikan dengan X dikurang X1 dikalikan dengan X dikurang X2. Berarti masukin Y-nya 4 sama dengan A, belum diketahui ya. Berarti X-nya itu adalah 1 dikurang dengan min 1, dikalikan lagi 1 dikurang 3. Berarti 4 sama dengan A dikalikan 2 dikalikan min 2. Berarti 4 sama dengan min 4A. Berarti A sama dengan min 4 dibagi 4 gitu ya, hasilnya min 1. Karena A-nya sudah diketahui, kita bisa substitusikan ke persamaan untuk mencari fungsi kuadrat. Berarti dengan A dikalikan, ya tadi nih rumusnya. Boleh lagi nih. Pertama kita gunakan untuk mencari nilai A, kemudian kita gunakan, kalau A-nya sudah dapat, kita gunakan untuk mencari persamaannya. Berarti Y-nya nggak usah diganti, karena kita mencari persamaan, sama dengan A-nya min 1, dikalikan, X-nya tidak usah diubah lagi, ya. Tidak usah menggunakan titik potongnya, X dikurang min 1 dikalikan dengan X dikurang 3, gitu. Berarti Y sama dengan min 1 kali X, atau selesaikan dulu yang Y-nya dulu, kurung dulu, selesaikan, berarti Y sama dengan min 1, X dikali X berarti X pangkat 2, X dikali min 3 berarti min 3X, 1 dikali X hasilnya X, 1 kali min 3 hasilnya min 3, berarti Y sama dengan min 1, X kuadrat min 2X, min 3. Berarti dikalikan, berarti hasilnya Y sama dengan min X pangkat 2 ditambah 2X ditambah 3. Nah, kurang lebih seperti ini caranya. Baik, untuk contoh pembahasan kisi-kisi berikutnya akan Ibu share melalui video berikutnya ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sukses untuk PPAT-nya, usahakan jujur ya, kerjakan dengan semaksimal mungkin, dan kalian harus teliti dalam mengerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.